Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Okuli dengan topik mengarahkan hati dan jiwa untuk mencari Tuhan. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan, kita menyembah dan memuji namanya, kita bernyanyi. Kita puji Tuhan dari buku ND nomor 18 ayat 1, Ukap Bahal Naum Muli. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatkanlah kami dengan Roh Kudus, agar kami jangan terlena dalam dosa, tetapi kami hidup dalam damai, sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan dari buku ND nomor 22 ayat 1, Nunga Ro di Parguruan. Dengarlah hukum Tuhan pada minggu ini yang diambil dari kitab Ulangan pasal 4 ayat 29. Dan baru di sanalah engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan dari buku ND nomor 77 ayat 1, Hamu Saluhut Halak.
Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dengan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon kampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan dari buku ND nomor 223 ayat 1. Husombaho Tuhan. Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada minggu ini tertulis dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 25. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjadikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya.
Amin. Kita puji Tuhan dari buku ND nomor 673 ayat 4. Adong Sadamuali. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita puji Tuhan dari buku ND nomor 789 ayat 1. Lului hamu harajaon ni debata, sambil mengumpulkan persembahan dan mendengarkan firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada Minggu Okuli saat ini kita disapa oleh firman Tuhan dari 1 Tawarik 22 ayat 14 sampai 19. Demikian dikatakan, sesungguhnya sekalipun dalam kesusahan, aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu 100.000 talenta emas dan 1.000.000 talenta perak dan sangat banyak tembaga dan besi, sehingga beratnya tidak tertimbang. Juga aku telah menyediakan kayu dan batu. Tetapi baiklah engkau menambahnya lagi. Lagi pula, engkau mempunyai sangat banyak pekerja, yakni pemahat-pemahat batu,
tukang-tukang batu dan kayu, dan orang-orang yang ahli dalam segala macam pekerjaan, emas, perak, tembaga, dan besi yang tidak terhitung banyaknya. Mulailah bekerja, Tuhan kiranya menyertai engkau. Dan Daud memberi perintah kepada segala pembesar Israel itu untuk memberi bantuan kepada Salomo anaknya. Katanya, bukankah Tuhan Allahmu menyertai kamu dan telah mengaruniakan keamanan kepadamu ke segala penjuru? Sungguh, Ia telah menyerahkan penduduk negeri ini ke dalam tanganku, sehingga negeri ini takluk ke hadapan Tuhan dan kepada umat-Nya. Maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan Allah, supaya tabut perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, mengarahkan hati dan jiwa untuk mencari Tuhan. Memiliki cita-cita atau keinginan itu baik. Biasanya ada motivasi tertentu yang menggerakkan jiwa seseorang untuk bercita-cita atau untuk mencapai satu tujuan. Cita-cita bisa terkabul, bisa tidak. Manusia memang mampu berupaya, mampu berjuang, tetapi manusia bukan penentu hasil. Ada cita-cita untuk tujuan baik, tetapi ada juga dengan maksud lain. Namun demikian, sekalipun ada niat yang bertujuan baik, itu pun belum tentu terkabul. Sebab semua hal yang dikehendaki oleh manusia ditentukan oleh Tuhan. Saat keinginan terkabul, ya disyukuri. Ada rasa bangga, ada rasa puas. Tetapi saat cita-cita tidak terkabul, kita tetap harus menerima kenyataan. Mungkin belum waktunya, atau mungkin akan terwujud melalui orang lain. Demikianlah Raja Daud. Setelah berhasil membawa tabut perjanjian kembali ke Yerusalem, saat dia sedang berada di istananya yang megah, dia teringat bahwa tabut perjanjian yang berarti lambang kehadiran Tuhan itu ternyata justru ditempatkan di tenda. Maka tergeraklah hatinya untuk membangun bait Allah yang megah, agar tabut perjanjian itu ditempatkan dengan layak. Kemudian Raja Daud memberitahukan niat itu kepada Nabi Nathan. Awalnya keinginan raja itu didukung karena itu adalah niat baik. Namun ternyata keesokan harinya Allah menolak keinginan Raja Daud tersebut melalui Nabi Nathan dengan alasan bahwa tangan Daud penuh darah. Namun keinginan untuk membangun bait Allah itu tetap boleh dilanjutkan. Namun bukan Daud yang akan mendirikannya, melainkan Allah sudah memilih, yaitu Salomo, putra Raja Daud. Saudara-saudari, membangun bait Allah itu ide yang sangat baik. Sekalipun Allah tidak pernah meminta itu. Sebab hal yang paling diinginkan oleh Allah dari manusia adalah ketaatan. Hidup sesuai dengan Taurat, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saudara-saudari, sekalipun keinginan Raja Daud itu ditolak untuk membangun bait Allah, tetapi dia tetap menyediakan apa yang dibutuhkan dalam pembangunan bait Allah tersebut, baik dana, baik daya, kayu, emas, besi, perak, dan segala perlengkapan untuk pembangunan bait Allah. Bahkan juga para pekerja, bahkan mengajak seluruh pembesar negeri Israel agar mereka turut serta kelak membantu Salomo
mewujudkan pembangunan tersebut. Hal itu menjadi perintah. Saudara-saudari, satu hal yang sangat penting dalam pesan Daud kepada para pembesar Israel di dalam ayat 19 dikatakan bahwa Daud menyadarkan hati semua umat agar mendukung pembangunan bait Allah dengan dasar mengingat perbuatan Tuhan yang telah mereka terima, penyertaannya, mengingat keamanan dan kemenangan yang diberikan kepada umat. Umat diajak untuk mengarahkan hati dan jiwa mereka kepada Tuhan, dan salah satu bentuk syukur dan hormat kepada Tuhan agar mereka tunjukkan itu melalui kebersamaan membangun bait Allah, serta mengingatkan bahwa pembangunan bait Allah yang akan mereka bangun adalah sebagai bentuk ketaatan, sebagai bentuk hormat dan pujian bagi Tuhan. Jadi suatu saat ketika bangunan itu selesai, jangan ada orang yang mencari kemuliaan sendiri di sana. Namun bait Allah itu adalah sebagai tempat bagi mereka mencari, menggumuli, serta mempelajari firman Tuhan. Jadi keberhasilan pembangunan bait suci bukan pada kemegahan dan kemewahan bangunan, baik secara material yang digunakan. Namun kemegahan bait Allah adalah saat umat hidup taat dan setia kepada Taurat Tuhan, mencari Tuhan. Itulah nilai utama pentingnya bait Allah. Saudara-saudari, bait Allah yang sesungguhnya dalam perjanjian baru bukanlah soal bangunan fisik, melainkan Yesus Kristus sendiri dalam Yohanes 2 ayat 19-21. Dan bait Allah itu adalah tubuh orang percaya, gereja yang didiami oleh Roh Kudus dalam 1 Korintus 3:16. Maka orang percaya dipanggil untuk menjaga kekudusan hidup dan menjadi tempat kehadiran Allah di dunia. Maka di mana orang percaya berada, sesungguhnya Kristus ada di sana. Maka sebagaimana seruan topik minggu hari ini mengarahkan hati dan jiwa untuk mencari Tuhan, artinya agar kita benar-benar memandang kepada Kristus Sang Juru Selamat, sehingga kita pun beroleh keselamatan dari dosa dan beroleh kehidupan yang kekal. Dan atas dasar iman kepada Kristus, kita bertindak, kita bersaksi, kita berucap dan berjuang mewujudkan cita-cita, mewujudkan harapan dalam setiap perjalanan kehidupan ini. Di Minggu Okuli ini, kita diajak agar benar-benar hanya memandang kepada Yesus, mengarahkan seluruh hidup hanya kepada Yesus, sebab di luar Kristus kita tidak akan dapat berbuat apa-apa. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang di surga, kami bersyukur Engkau memperkenankan kami menjadi umat-Mu, Engkau menerima kami menjadi pewaris kerajaan surga. Dan dalam berbagai hal yang akan kami kerjakan di muka bumi ini, melalui niat, tujuan, cita-cita, bahkan kerinduan kami masing-masing, kami percaya itu boleh terjadi jika Tuhan yang menentukan, dan jika Tuhan memperkenankan kami, semua akan berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah kami tetap bersyukur atas segala kemampuan yang Tuhan berikan bagi kami, bahwa kami juga adalah bagian dari alat Tuhan untuk menyebarkan kebenaran firman di dunia ini. Namun manakala keinginan, kerinduan kami pun tidak tercapai, biarlah kami tetap berupaya untuk melakukan apa yang baik, apa yang benar, dan akhirnya kami akan melihat juga kuasa Tuhan boleh nyata dan terjadi. Berkati gereja-Mu, berkati bangsa kami, berkati dunia ini. Biarlah dipenuhi dengan damai sejahtera. Dan Tuhan tolong kami dalam berbagai pergumulan jemaat-Mu. Biarlah Engkau yang hadir dan juga memberikan pengharapan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Kita bernyanyi dari buku ND nomor 772 ayat 1, Tuhaku do pature dalaki, sambil mengumpulkan persembahan. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.